Ada seorang pria kulit hitam duduk di depan TV. Ada awan kesedihan. Dia telah keluar dari pekerjaan untuk waktu yang lama. Istri dan anak-anak telah menjadi masalah untuk makan. Namanya Chris Gardner, seorang pria yang berjuang begitu keras sehingga ia menjadi jutawan. Pada tahun 2006 ceritanya diadaptasi menjadi sebuah film. Aktor Chris adalah ayah idiot. Letakkan semua tabungannya pada perangkat medis. Saya pikir itu baik untuk mendapatkan. Siapa yang tahu tragedi itu? Tidak ada yang membelinya sama sekali. Instrumen hanya dapat dimasukkan ke dalam abu-abu rumah. Sekarang istrinya dipaksa untuk bekerja 2 pekerjaan. Ada banyak tekanan. Bukankah suami bekerja? Ini adalah ejekan. Chris belum membayar sewa selama 2 bulan. 2 pembayaran yang ditangguhkan. Mobilnya makan terlalu banyak tiket dan diderek. Ini adalah masa sulit dalam hidup Chris. Dia tidak tertawa dalam waktu yang lama. Sampai satu hari, dia datang ke tempat yang indah dan semua orang bahagia. Dia menghentikan seorang pria dan bertanya padanya penasaran apa yang dia lakukan. Dia bilang dia pialang saham. Ini mimpi Chris saat berusia 27 tahun. Dia ingin memiliki kebahagiaan itu. Chris menerapkannya dan dengan cepat mengajukan permohonan magang. Tapi dia tidak berpendidikan tinggi dan orang-orang tidak menginginkannya. Chris tidak menyerah, dia tinggal di lantai bawah di perusahaan setiap hari. Tunggu kepala personel muncul. Hari ini akhirnya bertemu dengannya. Tapi sekali lagi tidak ada jawaban. Dia terus menunggu di bawah. Menunggu sebulan penuh. Sekali lagi, saya menunggu supervisor. Untuk berbicara dengannya, Chris berbohong bahwa ia akan naik bus, juga. Chris telah memperkenalkan dirinya sejak dia naik bus. Supervisor fokus memainkan kubus Rubik dengan pikirannya. Ini adalah mainan paling modis saat itu. Supervisor mengatakan hal itu tidak bisa dimainkan sama sekali. Chris bertaruh dengan supervisor. Saya yakin saya akan menyelesaikannya sebelum saya sampai di sana. Supervisor tersenyum dengan sopan dan tidak percaya. Tapi segera senyumnya menghilang. Karena Chris hampir menyelesaikannya. Kemudian kedua, ketiga, bahkan pengemudi tidak bisa membantu melihat ke belakang. Mobil baru saja tiba. Chris selesai dan supervisor kaget. Dia menatap pemuda di sebelahnya untuk pertama kalinya. Kamu tidak buruk. Sampai jumpa. Tapi segera Chris mengetahuinya, dia segera pergi. Supervisor tidak membayar tarif $17, dan dia tidak mampu membelinya. Dia hanya bisa berlari. Saat berlari, saya meminta maaf. Ini terlalu buruk. Dia berlari sepanjang jalan ke kereta bawah tanah. Sopir mengejarnya. Terburu-buru, Chris melompat ke kereta bawah tanah. Tapi itu masih selangkah terlambat. Biaya hidup sebulan hilang. Chris sangat sedih. Keringat dan air tergelincir dari wajah. Saya tidak tahu apakah ada air mata. Segera istri mengatakan dia meninggalkannya. Chris bilang dia punya keinginan untuk membawa anak-anaknya sendiri. Baru saja mengambil bayi di rumah. Pemilik rumah mengatakan sudah waktunya bagi Anda untuk keluar dari sini. Dia meminta pemilik untuk menagihnya minggu lain dan menawarkan untuk membantunya melukis. Pemilik rumah setuju. Satu-satunya hal yang baik adalah pengawas personel menelepon untuk memberitahu dia tentang wawancara. Itu merupakan peluangnya. Tapi sehari sebelum wawancara dia menyikat chat. Chris mendengar ketukan di pintu. Buka pintu dan berdiri polisi di luar. Dia ditangkap karena tidak membayar denda terlalu lama. Dia memohon keras di kantor polisi. Tapi dia masih akan ditahan selama sehari. Chris harus meratapi malam istrinya mengasingkan diri. Tapi itu lebih sulit. Apa yang harus dilakukan dengan wawancara pagi? Dia baru saja dibebaskan pada hari kedua. Waktu untuk wawancara akan datang. Chris tidak bisa berpakaian dan menuju perusahaan. Ini adalah wawancara bakat untuk perusahaan keuangan top. Pewawancara tidak hanya berpakaian santai. Ini masih penuh dengan chat. Seperti orang konyol. Bukankah itu memukul wajahku? Chris terlihat tersenyum dan berjabat tangan dengan semua orang. Tapi bos tampak tidak bahagia. Chris duduk berbicara terbuka dan jujur. Aku ingin membuat kesan yang baik pada Anda, tapi aku minta maaf. Aku ditahan kemarin, karena aku tidak membayar tiket. Pewawancara tersenyum. Tapi bos tidak senang. Dia mulai menantangnya. Kamu bisakah? Kamu mengertikah? Apakah Anda layak mendapatkannya? Bagaimana tanggapan Chris? Ini adalah 3 kata,
kepercayaan diri, pengetahuan diri, dan alami. Saya orang yang seperti ini. Jika Anda mengajukan pertanyaan, saya tidak tahu. Saya akan mengatakan saya tidak tahu. Tapi aku tahu bagaimana menemukan jawaban, aku pasti akan menemukannya. Bos menanyakan pertanyaan terakhir. Jika ada orang yang memakai kemeja, saya akan mencobanya. Aku juga mencarinya. Bagaimana menurutmu? Masalahnya terlalu sulit. Cara menjawab kembali tidak baik. Tapi Chris mengembalikannya dengan baik. Keheningan. Kamu pasti menjawab celana yang baik. Akhirnya diputuskan, Chris lulus. Namun, kesulitan yang lebih besar masih akan datang. Ini adalah magang tanpa membayar. Apa yang Anda lakukan untuk menunjang keluarga Anda? Chris berpikir panjang. Masih tidak ingin menyerah kesempatan besar ini. Dia memutuskan untuk bertahan. 6 bulan ini putus asa. Pemilik rumah melihat mereka pergi. Mereka tinggal di hotel. Chris memulai magangnya. Perusahaan ini sangat ketat. 20 pelamar hanya merekrut 1. Melihat kinerja sebagai ujian akhir. Bagaimana dengan Chris? 3 kali lebih berat dari orang lain. Pergi ke kantor sedini mungkin setiap hari. Jangan minum air di tempat kerja karena Anda tidak punya waktu untuk pergi ke toilet. Dia harus meninggalkan pekerjaan 3 jam lebih awal. Pergi menjemput anakku. Ambil 1 atau 2 jam lagi untuk pulang. Karena ia berkulit hitam. Seorang pemimpin di perusahaan memanggilnya sepanjang hari. Beli kopi dan makanan ringan. Ada banyak orang yang meremehkannya. Dia hanya tersenyum. Suatu hari, dia menelepon pelanggan besar. Sisi lain memintanya untuk berada di kantor dalam 20 menit. Chris bergegas pada awalnya. Tapi dalam perjalanan, atasan yang meneleponnya memintanya untuk membantu menghentikan mobil. Chris harus mengatakan ya, tunggu sampai dia selesai. Ini adalah langkah terlambat, baru saja berjalan. Mobil atasan juga ditilang. Chris harus membayar denda, tapi dia tidak menyerah. Pada akhir pekan, ia membawa anaknya untuk mengunjungi klien. Aku meminta maaf padanya. Pelanggan mengundang mereka ke permainan bersama-sama. Chris buru-buru setuju. Meskipun ia akhirnya tidak berhasil ke pelanggan besar. Tapi aku bertemu banyak orang kaya pada kesempatan ini. Banyak rekanan. Hidup tampaknya menjadi lebih baik. Aku tidak mengharapkan keberuntungan untuk datang lagi. Pemerintah masuk ke bank dan mengambil semua tabungannya. Chris bangkrut. Ini bukan satu-satunya. Alat medis terakhirnya rusak dan tidak terjual habis. Dan karena berutang terlalu lama untuk ruangan, pemilik hotel mengambil barang-barangnya. Jangan biarkan dia berada di sana lagi. Dia dan anak itu tunawisma. Chris, yang tidak punya tempat untuk pergi, tidak dapat menemukan tempat tinggal. Aku hanya bisa ke stasiun kereta tanah. Dia sangat malu. Cepat memutar balik. Putra bertanya padanya kemana kami akan pergi. Yang bisa dia katakan adalah, aku tidak tahu. Mereka duduk di bangku cadangan. Menatap anaknya yang hidup pahit bersamanya. Chris bermain dengannya. Mereka melihat sebuah alat sebagai mesin waktu. Bayangkan mereka akan kembali ke masa lalu, ke zaman kuno. Chris tampil begitu realistis. Masalah membuat anak lelah bersemangat, juga. Imajinasi yang luar biasa ini dalam situasi putus asa. Dikombinasikan dengan keputusasaan dan sukacita. Ayah membawa anaknya ke toilet umum. Tidur di sini malam ini. Malam itu, ayah dan anak bersama-sama di toilet umum stasiun kereta bawah tanah. Sebarkan lantai dengan kertas toilet. Ada ketukan di pintu luar. Chris menutupi telinga anaknya, menepuk kakinya ke pintu. Orang kuat akhirnya menangis, terisak-isak dengan semua usahanya. Hidup ini terlalu sulit. Ini adalah titik rendah dalam hidup Chris. Pursuit of Happiness yang terkenal. Pada hari kedua ia pergi bekerja. Setelah bekerja, bergegas dan menemukan organisasi sosial. Tapi orang-orang tidak menerimanya. Hanya perempuan dan anak-anak yang diterima. Chris pergi ke tempat penampungan tunawisma lain. Era krisis ekonomi. Orang-orang berbaris dari pintu ke ujung. Kemudian pekerja sosial keluar dan mengatakan hanya ada 4 tempat tersisa. Gelandangan tiba-tiba melangkah masuk. Chris mencegahnya. Gelandangan menggerakkan tangannya. Pekerja sosial membiarkan dia berdua masuk. Chris marah. Aku sudah berbaris. Aku sudah berbaris. Untungnya,
beberapa orang telah mengidentifikasi gelandangan dalam tim. Chris dan anaknya bisa masuk. Pada malam hari, ia menempatkan anak untuk tidur. Begadang untuk menjaga anaknya. Setelah itu, dia memperhatikan lampu jalan. Bekerja keras di siang hari. Setelah pulang, harus mencari tempat untuk anaknya tidur. Kadang-kadang dia marah, hanya dapat terus tidur di toilet umum. Kadang-kadang, makan dengan ratusan gelandangan bau. Chris belajar sepanjang waktu. Ujian besar akhirnya datang. Hari itu Chris menyelesaikan ujian dengan cepat. Volume kedua. Cliff di sebelah teman sekelas yang arogan mengatakan, "Apakah Anda sedemikian terburu-buru?" Chris bilang dia terburu-buru untuk menjemput bayinya. Para siswa bangga dengan wajah mereka. Pertanyaannya sekarang terlalu sederhana. Ini adalah anak sekolah. Chris menjawab, "Saya pikir terlalu sulit untuk membahas pertanyaan." Orang ini bertanya, "Apakah ada pertanyaan diskusi?" Cepat kembali. "Oh, anak sekolah. Pergi menjemput anakku dalam perjalanan." Bos tiba-tiba meminta Chris untuk 5 yuan. Chris ragu-ragu. Meminjamnya, $5 bukan apa-apa bagi orang lain. Ini terlalu penting baginya. Dia akhirnya meminjamnya. Segera ia pergi ke rumah sakit untuk menjual darah. "Saya membeli bola lampu dengan uang. Kembali dan perbaiki pemindai." Malam itu, akhirnya, Chris memperbaiki pemindai. Tekan tombol. Cahaya pada saklar berada di tempat penampungan redup. Tidak lama, Chris menjual pemindai. Masalah akhirnya terpecahkan. Putra tersenyum. Sangat masuk akal. Pria itu akhirnya tinggal di hotel. Tapi tempat tidur kosong. Ternyata keduanya tertidur menonton film. Akhirnya, magang juga pada hari terakhir. Chris bisa menjadi salah satu dari 20 pelamar. Satu-satunya yang dipekerjakan. Dia menjadi sangat tenang. Ini baik atau buruk, setidaknya sudah berakhir. Hari itu manajer tiba-tiba meneleponnya. "Datanglah." Chris tahu. Atasan ingin berbicara dengannya. Tiba-tiba dia gugup. "Lepaskan kacamatamu dan pakai mantelmu." Dukungan kuat. Chris memaksa tangannya untuk duduk tenang. "Ini lelucon. Saya pikir saya harus memakai kemeja desa hari ini. Sebenarnya adalah hari terakhir." "Terima kasih, saya hargai itu." Tetapi, apakah Anda berjalan melalui itu besok juga? Karena besok adalah hari pertama Anda masuk formal. Chris, yang selalu banyak bicara, kali ini tidak dapat berbicara. Matanya terbuka lebar, mengangguk. Cobalah untuk tidak membiarkan air mata jatuh. Masih ada air mata di wajahnya ketika dia berjabat tangan. Dia baru saja akan pergi. Bos mengatakan kepadanya untuk mengembalikan $5 kepadanya. Chris membungkuk. Hal-hal yang tidak bisa diadakan stabil lagi. Karena kebahagiaan mengetuk pintunya. Kerumunan. Chris berjuang untuk memegang tangannya. Dia menangis. Tapi dia lebih bahagia dari semua orang di sekitarnya. Akhir bahagia ayah dan anak berjalan-jalan di kota yang indah. Seorang pria kulit hitam lewat. Dia adalah tipe sejati dari cerita. Chris Gardner adalah pria itu. Sekarang dia adalah seorang jutawan. Teman-teman, jika hidup Anda sulit, saya berharap film ini akan memberi Anda kekuatan. Tidak ada keberhasilan yang mudah. Tidak ada jalan keluar dari langit. Kerja keras akan terbayar. Tetapi yang paling sederhana seringkali yang paling sulit dilakukan. Jadi jika Anda belum melihat hasilnya, mari kita lakukan bersama-sama. Terus bekerja keras.